Fleet Highlight kembali hadir bersama saya Serda Hasma pada edisi Kamis 30 Desember 2021. Di penghujung tahun 2021 akan disampaikan beberapa kegiatan di jajaran Koarmada 3. Berikut liputannya. Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah memimpin acara pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Serah Terima Jabatan Komandan Satuan Kapal Ekskorta Koarmada 3 dari Kolonel Laut Pelaut Dados Raino kepada Kolonel Laut Pelaut Wahyu Cahyono di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3. Hadir dalam acara sertijab tersebut Kepala Staf Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago, Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Toto Dwijaya Saputra, Kapoksali Pang Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko, dan pejabat utama Koarmada 3 lainnya. Dalam sambutannya, Pang Koarmada 3 menyampaikan selamat kepada Kolonel Laut Pelaut Dados Raino atas jabatan barunya sebagai Paban 2 Opsdik Didik Kodiklatal dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi atas dedikasi serta keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas sebagai Komandan Satkor Koarmada 3. Koarmada 3 melalui Dinas Kesehatan Koarmada 3 melaksanakan vaksin COVID-19 jenis Sinovac di daerah transmigrasi atau tepatnya di daerah Makbalim, Satuan Pemukiman 4 Kabupaten Sorong. Dalam kegiatan vaksin tersebut, Dinas Kesehatan Koarmada 3 menerjunkan 8 vaksinator. Dari beberapa masyarakat yang mengikuti vaksin baik vaksin pertama maupun kedua, terdapat 4 orang yang tidak bisa mengikuti vaksin karena hipertensi dan anemia. Hal tersebut dapat diketahui setelah sebelumnya dilaksanakan pengecekan fisik kesehatan peserta vaksin yang sudah mendaftar oleh tenaga kesehatan dari Koarmada 3. Dalam rangkaian latihan terjun free fall Satuan Komando Pasukan Katak Satko Paska Koarmada 3 yang dilaksanakan selama 2 hari di lapangan Mako Koarmada 3, ada yang menarik pada saat latihan penerjunan hari terakhir, di mana Satko Paska Koarmada 3 saat melaksanakan terjun free fall dari ketinggian 7.000 kaki didampingi seorang Serikandi Laut Koarmada 3 dari Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang bernama Serda Nina Puji Safitri yang berdinas di Keuangan Wilayah Koarmada 3. Mendampingi 16 orang penerjun dari Satko Paska Koarmada 3, Serda Nina Puji Safitri tidak kalah memukau saat menjejakkan kaki di zona pendaratan di tengah lapangan Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, di mana satu persatu penerjun lainnya secara bergiliran mendarat di tempat yang sudah ditentukan setelah meloncat dari ketinggian 7.000 kaki di atas Selat Sele untuk mendarat di lapangan Mako Koarmada 3. Dikatakan Komandan Satko Paska Koarmada 3, Letkol Laut Pelaut Muhammad Mahri Mokoago, bahwa latihan terjun free fall tersebut sesuai perintah Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah untuk melaksanakan latihan terjun free fall pada TW 4 tahun anggaran 2021. Dalam latihan terjun free fall tersebut menggunakan pesawat Helibel HU-4207 TNI Angkatan Laut. Dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19 di lingkungan Koarmada 3, bertempat di lapangan perumahan Kompleks Arafuru Kesatrian Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, dilaksanakan screening COVID-19 dengan swab antigen kepada seluruh prajurit Mako Koarmada 3. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri Pang Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah, dan Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah, seluruh pejabat utama Koarmada 3, dan diikuti seluruh prajurit Mako Koarmada 3. Komandan Lantamal 9, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina, didampingi Ketua Korcap 9 Daerah Jala Senastri Armada 3, Nyonya Widya Said Latukonsina, mengunjungi pelaksanaan bakti sosial donor darah dengan tema Setetes Darah Anda Selamatkan Jiwa dalam rangkaian perayaan Natal tahun 2021, bertempat di Gedung Johannes Leimena Kompleks Lantamal 9 Ambon, Senin 27 Desember 2021.
Pada kesempatan tersebut, Komandan Lantamal 9 Ambon menyampaikan donor darah ini merupakan salah satu wujud implementasi Lantamal 9 peduli terhadap masyarakat Ambon yang memerlukan darah seperti kerjasama dengan PMI Ambon. Sejak pandemi COVID-19, PMI sangat membutuhkan persediaan darah karena jumlah pendonor yang menurun drastis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika menggelar vaksinasi di Pelabuhan Poumako, Distrik Mimika Timur dengan menyasar masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan juga para nelayan. Pelayanan vaksinasi sebagai upaya Lanal Timika dalam mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan herd immunity serta mempercepat capaian target 70% cakupan vaksinasi di Mimika, khususnya masyarakat pesisir. Komandan Lanal Timika, Letkol Laut Pelaut Denny Indra Murdianto, mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Perikanan Poumako, Kabupaten Mimika, namun juga dilaksanakan di daerah di luar Pelabuhan Perikanan Poumako. Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, memimpin acara serah terima jabatan Asisten Potensi Maritim dan Lantamal 14 dan Kepala Dinas Perbekalan di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14 Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. Dua jabatan strategis yang diserah terimakan yaitu jabatan Aspotmar Komandan Lantamal 14 dari Kolonel Laut Pelaut Teddy Barata kepada Kolonel Laut Pelaut Jimmy Romelus Pelupasi dan jabatan Kadisbek Lantamal 14 dari Letkol Laut Teknik Usman Sabandar kepada Mayor Laut Teknik R. Imam Hidayat. Komandan Lantamal 14 menyampaikan bahwa serah terima jabatan dalam organisasi pada hakikatnya merupakan proses dan dinamika organisasi yang memiliki makna penting berkaitan dengan aspek pembinaan personel dan kebutuhan organisasi secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi terhadap peran, tugas, serta fungsinya. Lantamal 11 Merauke terus kebut pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut secara gencar dan masif yang dilaksanakan setiap Senin serta Rabu di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke. Warga yang hadir pada kegiatan serbuan vaksinasi kali ini sangat antusias. Hal ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat khususnya masyarakat Kota Merauke untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan pada tubuh dengan melaksanakan vaksin. Komandan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso di tempat terpisah menyampaikan Lantamal 11 menghimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Karena prokes ini juga salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian terflit highlight kali ini. Gorafira Madia Jala.